Begitu duduk, beliau sambil menutup mulut begini. Ini terang-terangan aja siapa di balik ini semua gitu. Kata Pak Jokowi. Wow. Saya kaget kan. Saya kaget dan saya tidak segera merespon. Saya tarik nafas sebentar untuk menata kata-kata. Enggak, Pak Presiden. Terus terang saja. Siapa yang menyuruh ini gitu? Gimana? Novanto kan orang kuat. Sendirian aja kuat. Reza Ali juga orang kuat. Nah kalau bersatu, kata Pak Presiden. Ini Presiden yang bilang gitu. Kata Presiden. Pak Jokowi. Yes. Saya tidak pernah sampaikan di publik ya. Dan ini perlu disampaikan karena barangkali momentum bagi Pak Prabowo untuk betul-betul berbicara. Lalu ketika Anda membuka Mafia Migas, Pak Jokowi justru kelihatan. Kalau gambaran tadi itu marah, berarti bukankah Pak Jokowi itu bukannya tidak mendukung, malah mungkin membiarkan? Kemudian Pak Jokowi niatnya baik, saya berkuasa. Tapi lama-lama ini bergeser, yang masuk ke lingkaran-lingkaran itu mafia yang membisiki sehingga semua KASN tadi dirusak, TNI lalu seperti itu. Teman-teman, jujur saya kaget sekaligus merinding mendengarkan Pak Mahfud MD dan mantan Menteri SDM Pak Sudirman Said menceritakan pengalaman mereka saat dekat dengan Presiden ke-7 Jokowi. Dalam podcast Terus Terang, kedua tokoh ini belak-belakan menceritakan pengalaman mereka saat berhadapan dengan mafia migas yang berada di sekeliling pemerintahan Jokowi, termasuk sosok yang sering diyakini sebagai mafia di balik korupsi migas, Riza Chalid. Selama pemerintahan Jokowi, nama Riza ini sudah terkenal dalam kasus Papa Minta Saham, sebuah permufakatan jahat menggarong sumber daya negara. Saat itu, Menteri ESDM dijabat Sudirman Said. Sejak awal, ia mengaku mendapat dukungan besar dari Presiden Jokowi untuk membersihkan mafia di tubuh pemerintahannya. Namun, saat menyentuh nama Riza Chalid, tiba-tiba saja sikap Jokowi mulai berubah. Dalam sebuah pertemuan di istana, Jokowi memanggil Sudirman. Jokowi tampak marah, lalu menyampaikan pernyataan yang kemudian mengejutkan Sudirman yang lagi gaspol dengan semangat 45-nya membersihkan korupsi. Akhirnya adalah, ini kalimat yang saya sampaikan pada Pak Joko Widodo ketika saya dipanggil pertama kali. Pak Presiden, dulu waktu saya di Pertamina juga beresin masalah ini. Tapi berhentinya di sini. Di mana gitu? Ya di kantor presiden gitu. Kenapa begitu? Karena pasti tadi dengan logika kemampuan seorang yang disebut mafia bisa mendekat dengan siapapun gitu kan. Jadi itu siklus ini berulang dan saya meyakini bahwa ada proteksi, ada kelonggaran, ada kan dia hadir di acara-acara resmi kenegaraan gitu, yang dihadiri presiden gitu. Jadi ada sedikit cerita yang mungkin saya tidak pernah sampaikan di publik. Pada waktu proses Pak Minta Saham itu lagi memuncak itu kan publik sebetulnya sangat senang, sangat memberikan dukungan apresiasi pada pemerintah gitu. Dan tapi di tengah proses itu tiba-tiba saya dipanggil oleh presiden. Pak Jokowi. Ya, saya ingat hari Jumat karena berhentinya pertemuan karena azan sholat Jumat. Tidak seperti biasanya kan beliau di ujung meja, terus kami ditempatkan di sudut sebelahnya kan. Kali itu di tengah meja besar itu, beliau di tengah, saya di hadapan. Hadap-hadapan. Dan gesturnya memang sudah tidak bersahabat. Gitu. Tidak nyaman. Begitu duduk, beliau sambil menutup mulut begini. Ini terang-terangan aja siapa di balik ini semua gitu. Kata Pak Jokowi. Saya kaget kan. Saya kaget dan saya tidak segera merespon. Saya tarik nafas sebentar untuk menata kata-kata. Pak Presiden, tidak ada yang memerintahkan ini. Ini adalah murni tanggung jawab saya sebagai profesional yang ditugasi membersihkan sektor ini. Dan seluruh langkah-langkah ke MKD, ke KPK itu sudah konsultasi dengan Pak Presiden dan Wakil Presiden. Saya berharap penjelasan itu menurunkan tensi. Tapi ternyata pertanyaannya diulang dengan lebih keras. Enggak, terus terang saja. Siapa yang menyuruh ini gitu?
Jadi di kepala beliau barangkali ada seolah-olah saya didorong oleh kekuatan siapa. Nah, saya menjawab dengan bahasa Jawa sengaja supaya menarik emosi dan perhatian beliau. Mboten wonten Pak Presiden. Ini betul-betul tindakan saya sebagai penanggung jawab sektor yang memang harus menata sektor ini gitu. Kalau ada spekulasi bahwa saya diperintah ini itu izinkan saya menjelaskan. Saya bertemu dengan Pak JK konsultasi, saya sering disebut orangnya Ari Sumarno, saya sering disebut orangnya Safri Samsudin, saya sering disebut sebagai, itu semua adalah para mentor yang memang saya berkonsultasi. Saya sebut orang yang Kuntoro, saya sebut orang-orang senior. Tapi terhadap pekerjaan saya tidak ada satupun yang mengintervensi. Bahkan kalau Bapak curiga mengenai Pak Wapres, tidak pernah sekalipun saya dipanggil Pak Wapres Yusuf Kala untuk membicarakan bisnis beliau gitu. Nah, penjelasan itu membuat agak menurun. Tapi saya mau cerita ini, rupanya proses itu membuat beliau marah sekali gitu. Entah dari siapa. Akhirnya saya menyebut Pak Presiden, tapi saya mohon maaf, saya tidak happy dengan pernyataan Pak Luhut. Kenapa gitu? Di Jakarta Post ditulis, I know the plot behind Minister of Energy gitu. Itu saya ingat sepulang dari wawancara. Waktu itu Pak Luhut ada di ruang itu enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Dan yang menarik jawabannya Pak Presiden nih. Oh iya, Pak Luhut mesti bicara begitu karena kan temannya Novanto gitu. Jawaban Pak Jokowi. Iya. Saya sampai kehilangan kata-kata. Kata-kata speechless ya. Kok sampai begini gitu. Jadi iya, beliau katakan itu. Iya, Pak Luhut mesti mengatakan. Karena memang Pak Luhut itu kan sangat harsh ya dalam menghadapi ini, dan beliau sangat keras lah. Jadi saya jelaskan situasinya seperti ini, dan akhirnya menurunlah tensinya Presiden, dan beliau mengatakan ya pokoknya hati-hati aja karena ini kan yang namanya pekerjaan nggak ada yang sempurna, pasti ada risiko-risiko lah gitu. Terus ini juga kenangan pertemuan dalam ruang tertutup di istana itu masih sangat membekas bagi Sudirman. Pandangannya terhadap Jokowi berubah seketika. Petrol yang menjadi sarang mafia memang dibubarkan Jokowi, namun ternyata ada intrik lain yang sedang dimainkan. Ini juga yang menurut saya perlu disampaikan ke publik. Seorang presiden mengatakan, ya itu nanti bagaimana? Novanto kan orang kuat, sendirian aja kuat. Reza Ali juga orang kuat. Nah kalau bersatu, kata Pak Presiden. Ini Presiden yang bilang begitu? Kata Presiden. Pak Jokowi? Yes. Saya tidak pernah sampaikan di publik ya. Dan ini perlu disampaikan karena barangkali momentum bagi Pak Prabowo untuk betul-betul berpresiden. Karena ini forum terus terang. Iya, memang tidak perlu. Tidak ada yang kita sembunyikan Mas Dirman. Ya. Dilanjut Mas. Jadi saya merasa kalau seorang kepala negara itu kan pimpinan tertinggi, punya tentara, punya polisi, punya intelijen, punya kejaksaan, terus menyikapi dua orang sumber masalah dari Republik dengan cara seperti itu, ya bagaimana lagi gitu ya. Tapi saya minta kesimpulan, apakah akan diteruskan, mohon arahan atau bagaimana? Ya teruskan saja kan, sudah terlanjur di MKD kan. Terus azan datang, pertemuan selesai, dan diteruskan itu. Tapi saya mulai melihat signal bahwa tidak seperti pertemuan pertama, Presiden mulai berubah pikiran terhadap mulai. Termasuk pada titik inilah Sudirman mulai merasa ada yang berubah dari Jokowi. Perasaan yang sama juga dialami Mahfud MD saat kekuasaan mulai berusaha menyelamatkan Setia Novanto dari jerat hukum. Bahkan, kata Mahfud, usaha menyelamatkan koruptor besar itu tidak hanya melalui istana, tetapi juga melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi bagaimana sebenarnya sikap Jokowi? Ingin memberantas mafia migas atau malah membiarkan? Pengakuan selanjutnya menjadi lebih mencengangkan. Termasuk pada waktu itu upaya-upaya menyelamatkan Setia Novanto itu tidak hanya lewat istana, tapi lewat Mahkamah Konstitusi. Anda ingat kan? Novanto itu kan sudah tersangka. Sudah yakin sekali Jaksa Agung, Pak Prasetyo waktu itu. Udah masuk ini. Tapi tiba-tiba bukti-bukti itu diuji lewat MK.
bahwa rekaman yang tanpa izin ingat saya, itu Ingat saya. tidak bisa menjadi bukti. Alat Bagaimana tindak pidana kok minta izin? Ya, Nggak bisa kan? Kasus Papa minta saham ya? Iya, kan Rekamannya, terus oleh Mahkamah Konstitusi ini dikabulkan. Kan orang jadi Setia Novanto jadi bebas demi hukum. MK sudah Jaksa Agung sudah melepaskan lagi ketersangkaan Setia Novanto saat itu. Sehingga itu yang dijadikan alasan untuk tidak meneruskan ya. Sehingga Jadi berhenti dia tidak hanya lewat presiden bahwa dia orang kuat, tapi juga saya curiga sekarang bahwa itu masuk ke MK. Karena waktu itu saya protes juga lewat media. Gimana sih MK? Kok bukti pidana harus minta izin? Kan di jalan-jalan banyak CCTV juga tanpa izin kalau gitu kan. Saya kan bilang begitu di media waktu itu. Tapi oke, putusan MK itu mengikat. Selalu saya katakan putusan MK mengikat, ya sudah. Ini demi konstitusionalisme kita, MK sudah memutus. Tapi waktu itu saya sudah mulai curiga. Ini pasti main ke MK. Kalau saya masih di MK, enggak mungkin kayak gini dia. Periode MK ketuanya siapa Pak itu? Waktu itu Arif. Karena 2015 kan ya Mas Dirman itu Pak minta saham ya 2015. Arif Hidayat. Arif Hidayat. Kalau diteruskan sedikit ya, bagaimana pertalian tindakan semacam ini yang disebut mafioso itu dengan proteksi seorang pemimpin negara. Yang menarik kan dia mundur dari ketua DPR, tapi kemudian difasilitasi untuk masuk lagi menjadi ketua Golkar. Setelah mundur dari DPR. Habis itu kembali memimpin lagi memimpin DPR. Dan itu tidak mungkin tanpa intervensi kekuasaan paling atas. Jadi ini yang saya maksud, mungkin nanti sebelum kembali kepada soal mafia, bahwa salah satu peninggalan Presiden Jokowi adalah kerusakan tata kelola, tata etika, tata negara yang menimbulkan segala macam kejahatan terpelihara begitu rupa gitu. Karena signal yang diberikan oleh pimpinan tertinggi ternyata dia melindungi orang-orang bermasalah gitu. Nah ini menurut saya sejarah mesti mencatat dan tidak boleh hal ini dibiarkan. Gitu. Dan Mas Dirman menjadi saksi atas itu semua ya, karena berada di dalam. Saksi pelaku mengalami terlibat. Satu lagi barangkali dalam ini masih erat kaitannya dengan soal mafia. Menjelang selesainya audit itu, kan orang ramai sudah menunggu kan. Saya dipanggil di dalam ruangan sudah ada 2 menteri yang lain. Di situ kelihatannya sudah ada satu signal bahwa itu audit tidak perlu diteruskan. Maka saya ditanya di situ. Itu bagaimana soal audit Petral gitu. Sudah hampir selesai Pak Presiden. Terus 2 menteri yang lain diminta bicara, kasih pendapat. Jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik kita gitu. Terus 2 menteri ya kurang lebih ngasih pesan begitu. Saya ditanya lagi oleh Pak Presiden, gimana Pak Menteri soal ini? Pak Presiden akhirnya kan terpulang pada Bapak. Tapi pertama Bapak sudah menyampaikan itu di kampanye, Bapak akan membereskan mafia. Persis. Yang kedua publik sekarang sudah menunggu bahwa kita tahu melakukan audit atas Petral. Jadi sebetulnya sikap-sikap untuk ngerem gitu ya, memberikan signal bahwa ragu-ragu terhadap pembersihan ini sudah terbaca cukup lama dan ya puncaknya ketika muncul Papa minta saham ternyata sikapnya seperti itu. Mas Dirman, saya lanjutkan. Akhirnya kan Setia Novanto itu masuk, tapi bukan Papa minta saham, itu kasus IKTP, kasus lain, nggak bisa ngelak. Oh iya, maksudnya kan kasus IKTP. Minta saham, kita kecewa semua karena waktu itu sudah tersangka, rakyat gembira, ini akan mulai terbuka nih. Mafia ini siapa? Tiba-tiba Setia Novanto dibebaskan oleh Mahkamah Konstitusi, dilepaskan dari segala hukum karena rekamannya katanya tidak boleh kalau tanpa izin orang yang berbicara. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Dirman itu dianggap ilegal Pak ya. Malah ini yang karena bukan aparat hukum yang merekam gitu. Pak Maruf Samsudin yang merekam. Kalau gitu saya bilang buang aja CCTV di jalan-jalan itu kan orang kejahatan yang sekarang sedang terjadi kan yang diduga kejahatan kan yang siapa diplomat itu kan sekarang CCTV-nya dibongkar dari detik ke detik, detik ini semua bisa dibuka, semua bisa dibuka, nggak usah pakai izin kalau kriminal itu. Mas, saya mau lanjut lagi tentang sikap Pak Presiden Jokowi tadi yang Mas Dirman cerita dan mengagetkan kita sebenarnya itu. Bagaimana Mas Dirman menilai Pak Jokowi di situ karena beliau ini menunjuk Anda sebagai menteri dan mengamanahkan membereskan mafia migas. Lalu ketika Anda membuka mafia migas, Pak Jokowi justru kelihatan, kalau gambaran tadi itu marah, berarti bukankah Pak Jokowi itu bukannya tidak mendukung, malah mungkin membiarkan Mas ya? Praktik mafia. Nanti kita tanya Prof. Mahfud ya, coba lebih lama. Tapi saya minta Mas versi saya dulu. Saya masih ingat
sidang kabinet pertama. Setelah membuka, itu 28 Oktober 2014. Setelah membuka dengan salam, selamat pagi dan sebagainya, terus kalimat arahan pertama dari Presiden adalah, saudara-saudara yang hari ini masih menjadi pengurus partai, silakan mengundurkan diri gitu. Itu Pengurus partai. Dan kami di sisi kiri ada seorang menteri yang kebetulan kenal lama, sisi kanan kami saling nendang kaki. Boleh juga nih kawan gitu ya. Jadi bikin tahu menteri sebelah kiri karena itu siapa? Bisa disebut. Sebelah kanan saya kan Bu sudah Susi. jadi sejarah nggak apa-apa. Oh, Bu Susi sebelah sini. Sebelah kirinya Jonan gitu. Oh iya, tiga-tiganya. Ya, anu ya. Apresiasi. Karena ini kalau gitu kabinetnya mau kerja betul gitu. Itu berarti rapat kabinet pertama di Presiden Jokowi. Betul. Periode pertama. Betul. Jadi memang suasana waktu itu kan suasana reform kan. Kita masih ingat seluruh menteri katanya semua. Dicek dulu ke KPK. Bahkan masuknya saya sebagai menteri karena yang dicalonkan itu di stabilo semua oleh KPK dan akhirnya muncul nama saya paling belakang gitu. Jadi menurut saya memang ada pergeseran sikap, perubahan sikap. Ketika awal sebagai figur yang sangat populis, disebut bukan datang dari kalangan elit, terus tidak punya beban terhadap masa lalu, dan beliau ini kan bukan elit Jakarta kan, jadi pertemanan yang sifatnya bisnis segala macam itu nggak ada. Jadi kita yakin bahwa akan ada. Terus satu lagi nih, contoh saya tulis dalam satu artikel itu, hebatnya beliau itu. Misalnya jalan dari Lampung dituliskan ke Palembang terus ke Aceh itu. Menteri yang ada keperluannya di Lampung sampai Lampung suruh pulang, lu kerja. Nggak usah lagi lanjut. Nggak usah ikut. Itu kan satu apa ya? Luar biasa ya? Luar biasa gitu. Nanti yang hanya keperluannya di Aceh terbang langsung aja sendiri, nggak usah ikut rombongan. Ketemu di Aceh. Ketemu di Aceh gitu. Betapa efisien. Saya tulis tuh. Luar biasa. Jadi semua tanda-tanda bahwa kita ini akan punya pemerintahan yang baik lah. Itu di awal muncul. Tapi kelihatannya, ya nanti kita tanya pada the wise man gitu. Nanti Pak Mahfud menjawab. Kelihatannya ketika mulai menyadari bahwa kekuasaan itu ternyata besar, itu makin hari makin tidak punya pattern yang jelas. Yang paling saya ingat adalah ketika akhirnya pemerintah memutuskan membubarkan Komite ASN, Prof. KASN ya. KASN. Ya. Padahal Komite ASN itu adalah dalam undang-undangnya disebut sebagai penjaga meritokrasi gitu. Dan berkali-kali diucapkan oleh Pak Luhut di dalam forum-forum itu, sudah tunjuk saja itu langsung itu kemauannya presiden, otoritasnya presiden. Jadi segala rambu-rambu yang membuat governance ini bisa bekerja itu pelan-pelan mulai dibuang. Babat semua ya. Jadi seperti mobil, spionnya dibuang, speedometernya dimatikan, remnya kalau perlu dicopot supaya bisa ngebut. Itu pandangan saya mengenai Pak Jokowi, dan sampai setelah selesai kan kita terus mengikutin ya. Makanya kita sayang bahwa ada masa keemasan yang harusnya kita nikmati, tapi karena instrumen bernegara tadi dirusak ya jadinya seperti ini. Nah, minta pandangan Prof tuh boleh. Pak Mahfud gimana Pak? Bagaimana melanjutkan tadi pertanyaan saya di periode 2 kan? Iya, gimana? Pak Mahfud kan menemani di periode kedua. Iya. Kita dulu memang penuh harap kepada Pak Jokowi. Saya periode pertama itu kan mendukung Prabowo. Saya ketua timnya. Bukan karena yang satu lebih baik, satu lebih buruk menurut saya. Saya pada waktu itu pendekatannya, Pak Prabowo kan pendekatannya tegas kepada struktural ya. Pokoknya pejabat ini jangan ini harus dibersihkan dari. Nah Pak Jokowi itu populis, rakyat kan. Nah, Pak Jokowi yang menang ya sudah menang gitu. Dan kita berharap pada waktu itu, apalagi pada waktu-waktu pertama itu tadi, pokoknya nanti KPK itu harus kuat. Saya tambah anggarannya berlipat-lipat ya. 10 kali lipat anggarannya, penyidiknya akan diangkat 1.000 orang. Gitu. Akan diperkuat lah. 1.000 orang yang waktu itu. Iya, gitu kata 1.000 itu ingat kita. Hari pertama jadi presiden dia kan tidak pakai mobil kepresidenan. Mau pakai Alfa apa Kijang apa gitu ya. Nggak mau dia, tapi akhirnya Pak ini terbang dengan pesawat pakai ekonomi, tidak di bisnis ya awal-awal. Terbang pesawat Singapura, anaknya wisuda pakai ekonomi. Pakai apa namanya kelas umum, bukan pesawat kepresiden. Kita berharap wah ini bagus nih presiden. Kira-kira kayak Ahmadinejad di Iran. Sangat sederhana juga pembawaannya, ini ada harapan. Tapi begini, lama-lama lalu bergeser ya, seperti tadi. Pertama katakan ketua parpol harus mundur, kabinet tidak masuk parpol, lalu
Rapat pertama dikatakan, berikutnya ternyata malah orang-orang parpol semua yang masuk. Apa yang terjadi? Begini menurut saya, Pak Jokowi ini orang yang sangat lugu bersih. Ketika di Solo, tidak punya pengetahuan tentang pemerintahan, dan itu bagus, kita isi sambil jalan gitu. Tapi ternyata yang ngisi itu, lingkungan-lingkungan kerjanya itu, kayaknya orang-orang yang tidak punya itikat baik terhadap negara ini. Sehingga Pak Jokowi dibisiki, Pak, Bapak ini panglima tertinggi TNI. Apapun Bapak katakan, TNI pasti ikut. Ada lagi masukan Bapak itu atasan Kapolri. Kalau Polri macam-macam, Bapak pegang aja kepalanya, Bapak yang nentukan. Nah, disitulah kemudian Pak Jokowi niatnya baik, saya berkuasa. Tapi lama-lama ini bergeser. Yang masuk ke lingkaran-lingkaran itu mafia yang membisiki, sehingga semua KASN tadi dirusak, TNI lalu seperti itu. Kapolri dua Kapolri itu lompat angkatannya luar biasa tuh. Iya. Melewati 4 atau 5 angkatan. Dan Tadi itu merusak dulunya orang struktur ini karir. enggak ngerti bahaya kekuasaan. Orangnya jujur gitu. Ya pastilah pada waktu itu ya. Ini rakyat ingin yang pimpin, yang tumbuh dari rakyat, inilah orangnya. Pak Jokowi inilah orangnya. Sehingga Kasus ini adalah pelajaran besar bagi Presiden Prabowo yang juga melalui Kejaksaan Agung telah menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka. Pemanggilan sudah dilakukan, namun sayangnya Riza tak kunjung muncul batang hidungnya di Kejaksaan Agung. Apakah Riza Khalid juga bakal lolos di era Prabowo sebagaimana di era Jokowi? Dari pengakuan Mahfud dan Sudirman, kita dapat menyimpulkan bahwa semuanya tergantung dari itikat baik Presiden Prabowo. Jika Presiden bersih, maka menangkap Riza Khalid yang sekarang disebut berada di Singapura pasti bisa dilakukan dengan menggunakan seluruh kekuatan negara termasuk intelijen. Namun, jika Presiden juga sudah masuk angin, maka kasus ini pasti akan berakhir seperti di era Jokowi. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu.